Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Logika Dasar Matematika. Ketemu lagi dengan pertemuan minggu ini. Setelah seminggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang chapter 1 atau bagian yang benar-benar awal dari mulai apa itu logika proposisi, apa itu proposisi sendiri, kemudian basicnya proposisi itu apa, penulisannya bagaimana, kemudian kita belajar operator-operator yang melibatkan proposisi gitu ya. Dan saya sudah memberikan satu latihan soal untuk dikerjakan secara mandiri, dan karena baru pertama maka saya tetap mengizinkan Anda untuk mengerjakan sendiri secara mandiri untuk menguji apakah Anda benar-benar memang belajar secara sungguh-sungguh dan mengerjakan secara mandiri, karena kita kuliahnya adalah kuliah daring. Jadi biar gimana pun tetap kerja mandiri Anda yang akan sangat menjadi penentu gitu ya. Kenapa kemudian saya membuat pembahasan ini dalam bentuk video? Karena memang saya ingin Anda benar-benar menyimak penjelasan jawaban latihan ini, dan Anda mengkoreksi dengan jawaban Anda sendiri yang sudah Anda kerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya yang diuntungkan adalah mereka yang benar-benar mencoba sendiri, karena mereka akan tahu di mana letak kesalahan atau di mana letak kekurangan, dan di mana yang harus diperbaiki gitu. Jadi saya harap ke depan seperti itu. Ketika saya memberikan latihan soal, dikumpulkan maupun tidak dikumpulkan, pastikan Anda untuk mengerjakan sendiri, karena itu akan benar-benar memberikan dampak nanti ya. Jelas akan terasa bedanya meskipun Anda misalkan mengerjakan tapi dengan plus ditambah diskusi dengan teman, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika Anda hanya melihat atau mengcopy jawaban dari teman tanpa ada proses diskusi atau proses pemahaman sama sekali, maka akan sia-sia. Kira-kira seperti itu ya. Baik, saya akan mulai pembahasan ini. Semoga ini bisa membantu mengklirkan beberapa yang mungkin masih Anda bingungkan gitu ya. Yang pertama, tentang proposisi. Nomor 1. Diketahui proposisi berikut, saya memberikan dua buah proposisi dengan proposisi P, saya kasih simbol P, pemuda itu sudah lulus SMA, dan proposisi dengan simbol Q, kalimatnya pemuda itu sudah bekerja. Nyatakan proposisi berikut dalam notasi simbolik. Silakan Anda cocokkan. Nomor 1, pemuda itu sudah lulus SMA dan bekerja. Berarti sebenarnya kalimat dasarnya adalah pemuda itu sudah lulus SMA dan pemuda itu sudah bekerja. Tapi dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah efisiensi. Jadi kalau ada kata yang sama dengan penghubung yang setara atau setingkat, maka kita eliminasi unsur yang sama. Jadi kalimat yang belakang pemuda itu sudah, nah itu dihilangkan jadi satu, sehingga di sini proposisinya tetap bekerja adalah P konjungsi Q, atau dibaca P dan Q gitu ya. Karena kita ngomongnya bentuk simbolik, saya sebut konjungsi gitu dulu ya. Baik, selanjutnya yang B, pemuda itu sudah lulus SMA tapi belum bekerja. Tapi ini adalah salah satu kata yang menunjukkan simbolik dari konjungsi. Jadi tetapi dengan dan itu sebenarnya setara. Jadi ini menunjukkan operator konjungsi, kemudian belum bekerja adalah lawan dari sudah bekerja. Jadi di sini simboliknya adalah P konjungsi negasi Q. Pemuda itu belum lulus SMA maupun bekerja. Nah, kata maupun itu memaknakan bahwa apa yang terjadi sebelum ini berlaku juga untuk yang belakang. Jadi di sini kata pemuda itu belum lulus SMA maupun bekerja, berarti kata belum ini berlaku untuk lulus SMA sekaligus juga berlaku untuk bekerjanya gitu. Jadi di sini untuk simboliknya adalah negasi P konjungsi negasi Q. Jadi kalau kita baca ya, maknanya di bahasa Indonesia kan memang pemuda itu belum lulus SMA maupun bekerja, itu berarti ya dia memang belum lulus dan juga belum bekerja gitu. Jadi sense kebahasaannya juga harus diperhatikan. Kemudian yang D, tidak benar bahwa, ada koma, tidak benar bahwa, koma, pemuda itu sudah lulus atau sudah bekerja. Jadi di sini
koma ini seringkali gitu ya, yang saya temui, dia memaknai bahwa ini nanti berlaku, kalimat yang depan ini berlaku untuk semua yang di belakang, dan semua yang di belakang ini sifatnya adalah satu tim, sehingga saya biasa memberikan kurung di sini. Jadi tidak benar bahwanya itu menunjukkan suatu negasi, kemudian ini satu tim saya kurung gitu ya, sudah lulus atau sudah bekerja berarti disjungsi. Yang tidak benar bahwa pemuda itu sudah lulus maupun sudah bekerja. Nah, ini tidak benar bahwa sebenarnya nggak pakai koma gitu kan ya, berarti nggak pakai koma. Kalau nggak pakai koma kita harus hati-hati, karena kadang bisa berarti dia bermakna untuk yang depan sini saja, tapi bisa juga kadang bermakna untuk sampai yang belakang semua ini, tapi tergantung konteksnya. Nah, saya lihat yang belakang ini ada kata maupun, berarti karena maupun itu berarti yang depan ini klausa penunjuk depan itu berlaku untuk yang sini maupun untuk yang sini gitu. Jadi karena tidak benarnya berlaku untuk dua-duanya, maka untuk simboliknya adalah negasi P dan negasi Q gitu. Jadi memang perlu apa ya, kita perlu belajar mengasah skill kebahasaan juga. Jadi orang matematik bukan berarti dia itu selalu bisanya hitung-hitungan aja gitu ya, nggak bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Enggak juga gitu. Justru dengan kita sudah belajar logika, kita akan tahu bahwa di matematik, orang matematik justru ketika ngomong, ketika mengkomunikasikan sesuatu justru jauh lebih terstruktur dan menggunakan tata bahasa yang benar gitu ya. Saya anggap ini sebagai latihan. Kalau Anda masih banyak salahnya, nggak apa-apa ya, terus berlatih gitu ya, supaya sense of kalimatnya jadi benar gitu. Besok ketika ngobrol pun sehari-hari sambil diingat gitu. Jadi pelajaran perkuliahan ini sambil diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oh, saya ngomong gini tuh artinya apa ya? Supaya orang lain itu menangkap maksud saya tuh harus pakai kata apa ya? Kayak gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, nomor 1 sudah. Kemudian nomor 2. Nomor 2, saya meminta Anda membuat tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu sebenarnya adalah salah satu cara, metode ya untuk menganalisis. Manakala kalau di sini ini memang dia itu hanya ada proposisi, tidak ada kalimatnya, maka ya kita tulis semua kemungkinannya gitu. Kalau satu proposisi berarti ada 2 kemungkinan, B atau S. Kalau 2 proposisi, P sama Q, berarti ada 4 kemungkinan gitu. Kalau ada 3 berarti ada 8 kemungkinan, seperti itu ya. Tapi beda lagi nanti sama kalimat yang sudah ada kalimatnya, terus disuruh menentukan nilai kebenarannya, maka nanti beda lagi seperti yang nomor bawah ya. Jadi harus membedakan, hati-hati antara nilai kebenaran dengan tabel kebenaran. Beda ya, beda, harus dilihat mana bedanya. Oke, kita buat tabel kebenaran. Kalau dianalisis dari yang A ini hanya ada satu jenis proposisi, yaitu P saja ya. Ingat, proposisi itu dilihat dari hurufnya, bukan dari banyaknya ini ya. Hanya ada satu proposisi, yaitu P. Berarti ada berapa kemungkinan? Ya cuma 2. Kalau nggak B, ya S gitu. Kalau nggak benar ya salah gitu kan. Selanjutnya kita membutuhkan negasi P. Oh, di sini ada negasi P, berarti sini saya bikin negasi P berarti kebalikan dari P. Maka ini adalah salah dan benar. Selanjutnya, seperti yang saya jelaskan, kalau ada proposisi yang panjang yang kita sebut formula, maka yang di dalam kurung akan dikerjakan lebih dahulu, seperti operasi bilangan. Di sini berarti yang ini saya kerjakan dulu, operasinya adalah disjungsi. Hukum disjungsi itu kalau ada salah satu benar, maka sudah kita simpulkan dia bernilai benar. Sudah, jadi ini benar, ini juga benar. Ya, kemudian terakhir kita tinggal mengoperasikan atau menambahkan dengan negasi. Jadi negasi dari kolom ini tadi, negasi dari hasil yang ada di kolom ini, negasi B, S, negasi B, S juga. Jadi seperti ini hasilnya gitu kesimpulannya ya. Beranjak ke nomor 2, P dan negasi Q. P dan negasi Q ini, nah bisa Anda lihat di sini P dan negasi Q. Karena ada 2 proposisi, yaitu P sama Q, maka saya bikin dulu. Ini kolomnya P kan ada 4 kemungkinan, 4 baris, berarti yang depan BBSS, kemudian yang belakang BSBS. Jadi P dulu P sama Q dibikin dulu. Setelah itu kita lihat kebutuhannya. Oh, di sini ada negasi Q, berarti kita bikin kolom negasi Q. Ini kebalikan dari si kolom Q. Selanjutnya kita akan kenakan hukum konjungsi. Nah, hukum konjungsi itu mengatakan bahwa jika keduanya benar, maka baru disimpulkan dia benar. Nah, di sini ini ingat, ini kan P disjungsi Q ya, berarti yang kita lihat kolom ini yang depan sama kolom yang ini. Nah,
Sini kan B, S. Kesimpulannya S. Kenapa? Karena hanya satu yang benar. Sedangkan di kolom ini B dan B, jadi ini adalah benar karena dua-duanya benar gitu. Yang kolom 3 salah, kolom satunya lagi salah benar, maka dia bernilai salah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian jadi ini kesimpulannya, untuk yang C, untuk yang bagian C ada P, ada Q, ada R. Jadi ada 3 proposisi ya. Ada 3 proposisi, kita siapin dulu. P-nya kolom P, kolom Q, kolom R. Ada berapa baris nanti? Karena ada 3 proposisi berarti 2 pangkat 3, 8. Siapin dulu 8 baris. Setelah sudah siap 8 baris, kasih ini 4 dulu. B, S, S. Kemudian pecah 2 lagi. B, S, kemudian pecah lagi. B, S, gitu caranya ya. Nah, kemudian yang di dalam kurung dikerjakan dulu. Berarti kan P disjungsi Q dulu ya, ini. Nah, P disjungsi Q itu ini. P disjungsi Q. Jadi ini P disjungsi Q, kita lihat kalau ada, karena hukum disjungsi ya, kalau ada benarnya berarti dia kita simpulkan benar. Sudah ya, benar ini. Ada benarnya berarti benar. Kita lihatnya 2 kolom yang pertama ini dulu. Yang R nggak usah dilihat dulu. Kalau perlu ditutup. Saya dulu kalau nulis saya tutup pakai penggaris atau pakai bolpen. Kan satu kolom ya. Saya tutup pakai bolpen supaya nggak kelihatan gitu. Saya tinggal konsen ke 2 kolom yang depan ini. Pokoknya ada B-nya ya sudah B gitu. Karena dia hukumnya disjungsi. Sudah. Lah yang terakhir ini 2 baris ini kan salah, kesimpulan salah juga gitu. Jadi 2 yang bagian pertama sudah, tinggal kita gabungkan sama yang terakhir. Nah, untuk menggabungkan dengan yang terakhir ini kan operasinya kan berbeda Bu. Boleh nggak kalau misalkan saya nanti Q sama R dulu terus P? Dicoba aja ya. Kalau saya lebih senang sudahlah dilihat dari depan gitu, karena lebih enak nanti mengurutkannya ya. Seperti ini P atau Q. Kemudian sekarang kita tinggal menggabungkan hasil ini tadi, hasil P disjungsi Q dengan R. Hukumnya konjungsi, berarti kita akan melihat kolom ini. Nah, kolom ini dengan kolom ini. Nah, ini sama ini ya. Kita lihat kalau dua-duanya benar, maka dia bernilai benar. Kalau cuma ada satu atau nggak ada sama sekali berarti salah. Kenapa? Karena hukumnya adalah konjungsi sekarang. Jadi ini sudah beres, tinggal kita konjungsikan dengan ini. Maka BB hasilnya B. SB tetap S, ini B sama B lagi. Terus ini salah, ini benar-benar berarti benar, yang lainnya salah. Itu. Jadi ini sekarang semua yang ada di dalam kurung sudah beres, tinggal terakhir kita negasikan. Lah dinegasikan tinggal kita lihat dari kolom ini dicari kebalikannya atau negasinya. Jadi negasi B, S, terus ini B, S, B dan seterusnya, tinggal mencari kebalikan dari ini. Sudah beres gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, next yang D, tinggal dilihat ya, Anda bisa cek ini benar apa enggak. Seperti yang tadi saya bilang, oh ini butuhnya negasi P, berarti cukup negasi P. Perlu nggak negasi Q? Nggak usah, karena nggak diminta gitu, nggak ada. Jadi di sini negasi P dikerjakan dulu. Setelah sudah, baru kemudian ini yang di dalam kurung. Nah, dalam kurung ini P dan Q, berarti kolom ini dan ini aja yang dilihat, 2 ini, maka hasilnya B, S, S. Kemudian sekarang kita gabungkan semua. Negasi P disjungsi hasil ini, berarti kita melihat kolom ini sama kolom ini dihubungkan pakai hukum disjungsi. Nah, pokoknya ada benarnya berarti benar gitu ya. Ini benar, ini nggak ada yang benar berarti salah, ini benar berarti benar gitu kira-kira ya. Dah. Oh salah ini ya, sorry, yang E kurang 1 baris ini ya. Iya nih, sorry, yang E kurang 1 baris gitu ya. Ntar diralat sendiri ya. Ini ada kurang 1 baris, berarti ini B, sini S harusnya ya. Sini ada S, kemudian ini S, ini S berarti negasinya P, ini B gitu ya. Jadi sini S, ini B. Kemudian di sini karena disjungsi eksklusif, dia itu maunya cuma salah satu aja. Jadi kalau salah satu ada benarnya berarti benar, tapi kalau benar dua-duanya malah salah. Apalagi salah dua-duanya, jelas salah wes gitu ya. Jadi kayaknya ini nanti di sini di bawahnya ini ada 1 baris lagi, isinya sini S, sini B, kemudian ini B juga benar karena kan ada salah satu yang B. Sudah, ini benar, terus yang di sini salah juga. Jadi hasil akhirnya salah. Sorry ya. Ini 2 baris harusnya. Sorry, yang bagian E salah. Silakan diralat.
Kemudian bagian F karena ada disjungsi eksklusif tapi ada dua proposisi, berarti disiapkan 4 baris ya, sama 4 baris seperti ini, tinggal dicek hasilnya Anda harusnya seperti ini ya. Nah, oke, nomor G terakhir melibatkan disjungsi eksklusif dan disjungsi biasa, nggak ada garis bawahnya. Gimana Bu berarti? Ya sama, kalau saya mengerjakannya dari depan gitu. Di sini yang butuh negasi apa? Oh, negasi Q, berarti negasi Q saja yang kita bikin. Kan ada 3, P, Q, sama R, berarti 2 pangkat 3, 8. Siapin 8 baris. Setelah sudah, baru kemudian dituliskan semua kemungkinannya sama ya, 4, 4, terus 2, 2, 2, 2, terus selang-seling gitu ya. Setelah itu kerjakan dari depan. Ini ingat, disjungsi eksklusif itu salah satu aja yang benar, maka dia benar. Kalau hasilnya kembar kayak BB atau SS, dia salah gitu ya. Kira-kira begitu hasil akhirnya ini, silakan Anda cocokkan sendiri. Terus kemudian nomor 3 ini terakhir ya. Oke, nomor 3 ini terakhir. Lah ini yang tadi saya bilang, nomor 3 itu kalau nomor 3 diminta menyatakan dalam bentuk simbolik. Terus setelah sudah dibikin simbolik, tentukan nilai kebenarannya. Nah, untuk menentukan nilai kebenaran ya pakai hukumnya sesuai dengan kalimatnya. Udah dikasih contoh ini ya. Tidak benar bahwa log 10 sama dengan 1 atau bla 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 ini memiliki 2 akar real kembar gitu. Yang pertama harus dilakukan adalah menganalisis kalimat dulu. Sebenarnya dalam kalimat ini ada berapa struktur utama gitu. Kalau mau melihat ada berapa struktur utama, maka Anda harus mengenali kata-kata mana yang menjadi keyword dari operator. Nah, kalau saya sudah lihat ini tidak benar bahwa, oh jelas ini berarti negasi gitu kan ya. Log 10 sama dengan 1. Ini paling proposisi nih. Terus ini ada atau. Oh, atau itu kan operator. Berarti ini operator pemisah, maka ini berarti dia menjadi satu proposisi. Kemudian yang belakang seret kita lihat memiliki 2 akar real kembar. Oh, berarti ini satu kalimat. Maka di sini berarti ada 2 proposisi. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Kita uraikan satu persatu. Jadi kemudian kedua proposisi itu saya tulis pemisalannya dulu. Saya pakai P sama Q. Bu, boleh nggak pakai huruf yang lain? Boleh, nggak masalah. Gitu. Yang paling sering kan memang P, Q, R gitu ya. Ini P, ini Q. Setelah sudah dipisah masing-masing proposisi, kita tentukan tiap proposisi itu nilainya benar atau salah gitu. Lah yang pertama untuk P, log 10 sama dengan 1 kan memang benar gitu. Jadi Anda bisa cek lah, yang ini ceknya bagaimana Bu mengetahui benar salahnya? Ya pakai hukum matematika gitu ya, ini benar. Kemudian ini, X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 memiliki 2 akar real kembar. Ini salah. Karena kalau dicari dengan pemfaktoran, maka akar-akarnya nanti berbeda, tidak kembar. Berarti kan kalimat ini bernilai salah gitu. Sehingga kalimat di atas kalau diubah ke notasi simbolik, bentuknya adalah ini tidak benar bahwa kan negasi ya. Terus ada koma berarti kurung. Ininya disjungsi berarti P disjungsi Q, barulah kita pasang di tabel. P-nya benar, Q-nya salah, berarti menurut hukum disjungsi dia bernilai benar. Terakhir tinggal dinegasikan, berarti kesimpulan terakhir salah. Jadi kalimat sepanjang ini tadi semuanya nilainya adalah kesimpulan akhirnya dia bernilai salah gitu. Kalau diuraikan per item maka ya seperti ini per item nilai kebenarannya. Tapi setelah kita ambil keseluruhan, secara keseluruhan dia nilainya adalah salah gitu. Jadi yang terakhir kesimpulan ini berlaku untuk satu kalimat ini ya semua kayak gitu ya. Nah, oke, yang A, tidak benar bahwa 5 adalah bukan bilangan ganjil. Nah, di sini saya misalkan 5 adalah bukan bilangan ganjil. Nah, cuman satu proposisi kan? Karena cuma ada satu proposisi, berarti di sini berarti di sini saya cuma membuat satu pemisalan gitu. P 5 adalah bukan bilangan ganjil gitu. Nah, karena dia cuma satu proposisi, langsung kita tentukan aja. Lah 5 itu bukan bilangan ganjil, benar atau salah? Salah kan? 5 itu kan bilangan ganjil kan yang benar. Berarti kalau saya mengatakan 5 itu bukan bilangan ganjil, salah toh gitu. Jadi ini salah. Maka kemudian ini diubah dalam bentuk notasi simboliknya berarti negasi P. Kenapa? Kok masih ada negasinya, Bu? Karena di sini ada kata tidak benar bahwa gitu ya. Jadi P-nya sendiri bernilai salah sehingga negasi P-nya bernilai benar. Jadi kalimat ini
memiliki nilai kebenaran yang bernilai benar. Memang iya kan, kalau kita rasakan, coba di feel-nya dirasain dulu ya. Tidak benar bahwa 5 itu bukan bilangan ganjil, kan benar ya. Maksudnya konteksnya kan konteksnya benar ya. Jadi ada orang yang mengatakan 5 bukan bilangan ganjil, terus kita ngomong tidak benar bahwa 5 itu bukan bilangan ganjil gitu kan. Kalimat kita itu benar gitu. Jadi ada sense nilai kebenaran itu sebenarnya terasa gitu kalau sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya ya. Kira-kira begitu. Ini yang A, kemudian yang B. Silakan Anda cek. Yang B. Nah, ini silakan Anda cek dengan hasilnya Anda masing-masing. Jumlah 2 bilangan genap adalah genap, benar. Hasil kali 2 bilangan ganjil adalah ganjil, benar juga gitu. Terus tinggal mengecek ini. Jumlah 2 bilangan genap berarti ini P, dan tidak benar bahwa berarti negasi Q. Nah, seperti ini ya. Kesimpulan akhir, nilai kebenarannya adalah salah gitu ya. Salah. Semua ini salah. Yang satu deret semua ini loh, kalimat ini salah ya. Ini B. Kemudian yang C, lingkaran bukan merupakan bangun datar. Begitu pula dengan trapesium. Nah, begitu pula itu menunjukkan suatu operator konjungsi. Jadi sebenarnya kalau ditulis kalimat lengkapnya, lingkaran bukan merupakan bangun datar. Kemudian proposisi kedua, trapesium juga bukan merupakan bangun datar gitu loh. Jadi kenapa di sini kok cuman begitu pula dengan trapesium, titik gitu aja. Ya karena memang tadi prinsip yang awal tadi kayak nomor 1, ada efisiensi namanya gitu. Kan nggak mungkin kalau kalimat kedua itu cuman berbunyi trapesium gitu aja, kan nggak mungkin. Ingat, kalimat itu klausa itu terdiri dari minimal ada subjek dan predikat gitu ya. Jadi kalau mau dilengkapi seperti ini, simboliknya seperti ini, karena ini bernilai salah dan Q juga bernilai salah, berarti kesimpulan akhir dia nilainya salah gitu ya. Oke. Selanjutnya yang D, ini jawabnya. Baik pada operasi bilangan bulat maupun operasi matriks berlaku hukum komutatif terhadap perkalian. Ada kata baik pada ini maupun bla bla bla, ini keywordnya ini, baik bla 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 maupun bla bla bla, berarti kan berlaku dua-duanya ya. Nah, di sini berarti kalau kita pecah, dia hukumnya adalah hukum konjungsi gitu. Jadi proposisi yang pertama, pada operasi bilangan bulat berlaku hukum komutatif terhadap perkalian. Terus kalimat yang kedua ini, operasi matriks berlaku hukum komutatif terhadap perkalian gitu. Jadi ada yang dihilangkan, kenapa? Balik lagi kayak nomor 1, ada unsur yang sama. Kayak ini tadi juga trapesium gitu. Tapi sense kebahasaannya tetap berlaku, dan ini benar menurut hukum dasar di bahasa Indonesia. Kalimat ini pun benar dan baku gitu ya. Di matematik kita bisa menguraikan ini P-nya dia bernilai benar, Q-nya dia bernilai salah. Karena hukumnya konjungsi, satu benar satu salah, kesimpulan akhir dia bernilai salah gitu ya, kira-kira. Kemudian yang E, nih silakan Anda pause terus Anda cocokkan dengan jawaban Anda masing-masing. Volume kerucut merupakan ini, dan volume limas merupakan sebenarnya volume kubus. Ini mudah ya, karena cuman penghubungnya adalah dan. Tinggal dicek apakah memang volume kerucut itu sepertiga dari volume tabung. Apakah volume limas merupakan sepertiga dari volume kubus? Nah, ini dia bernilai salah. Kenapa? Karena harus ada keterangannya bahwa sebenarnya volume kerucut itu memang secara umum sepertiga dari volume tabung, tapi harus ada keterangan tambahan dengan catatan bahwa diameter atau jari-jari dan tingginya itu sama. Jadi tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, kemudian jari-jari kerucut sama dengan jari-jari tabung. Catatannya harus begitu. Kalau nggak lengkap nanti kuadrinya salah. Ya, jadi tidak selalu sepertiganya. Akan bisa menjadi sepertiganya kalau ukurannya sama, tinggi sama ininya. Limas juga seperti itu. Limasnya harus dikasih tahu limasnya jenis apa dulu. Limas segi 4 beraturan baru ini berlaku gitu. Kalau enggak limas segitiga ya nggak berlaku yang ini gitu. Dan harus ditambah catatan bahwa tinggi limas dengan tinggi kubus sama, kemudian rusuk alas limas sama dengan rusuk alas kubus, barulah kalimat ini menjadi benar gitu ya. Maka ini salah, ini juga salah, kesimpulan akhir tetap salah. Jadi kalimat ini tadi nilainya masih salah, kecuali kalau ada keterangan tambahan bla 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 kayak saya jelaskan tadi, baru ini benar, ini juga
benar gitu ya, hati-hati. Kemudian masih ada lagi ya F, G, H, I. Ini Anda bisa lihat yang F ini sin sama cos, Anda tinggal cek ini hukumnya kan atau, terus ini tidak benar bahwa berarti koma gini ya. Nah ini simboliknya. Kemudian untuk yang bagian ini Anda tinggal mengecek secara matematis ya. Ini Anda harus diuji kemampuan matematika SMA-nya. Silakan dicek, kesimpulan akhirnya salah. Untuk yang G, nah melibatkan sin cos lagi, tapi sudah ada nilainya ini. Benar bahwa, kalau ada benar bahwa berarti nggak masalah loh ya, nggak ada negasi ya. Berarti tetap aja langsung sin ini, tetapi itu kan dan. Nah yuk, tetapi itu hukumnya dan, sama dengan tapi ya. Tidak benar bahwa berarti negasi, ini tidak benar bahwanya hanya berlaku untuk yang belakang ini tok kan, gitu. Udah tinggal digabung berarti P dan negasi Q, yang ini benar, ini juga benar, maka kesimpulan akhir nilainya adalah salah. Sudah. Kemudian yang H ini, nah tidak benar bahwa koma April, September, dan Rabu adalah nama bulan. Kalau diuraikan strukturnya masing-masing, April adalah nama bulan, September adalah nama bulan, Rabu adalah nama bulan. Jadi ada 3 proposisi gitu. Disingkat karena memang unsurnya adalah sama, ini sama-sama memuat kata nama bulan, nama bulan, nama bulan. Efisiensi ya. Balik lagi nomor 1. Nah kemudian kalau diubah ke dalam bentuk simbolik jadinya begini. Nah ini benar, salah, ini seret. Ini kan kalau dikerjakan langsung ya, ini contoh yang dikerjakan langsung. P, Q, R dikerjakan langsung, maka ini adalah BBS, ada 3 proposisi. Kalau ada 3 proposisi dan ini sama, semuanya konjungsi, berarti kan harus ketiga-tiganya benar. Kalau ketiga-tiganya benar, baru bernilai benar. Nah ini kan yang benar cuma 2, 1 salah, ya tetap dia bernilai salah gitu. Anda mau mengerjakan sendiri-sendiri, dipecah dua-dua dulu, misalkan P dan Q dulu dikerjakan, baru kemudian P dan Q dan R gitu. Kayak contoh yang nomor 2 tadi, sama nanti hasilnya kesimpulan akhir akan tetap salah ya. Terakhir dikasih negasi, jadi dia kesimpulan akhirnya yang terakhir sendiri bernilai benar. Jadi kalimat ini secara keseluruhan dia bernilai benar. Kemudian yang I, nah ini mirip sama yang nomor ini ya H, tapi ininya berbeda. Ininya berbeda sedikit, jadi bagian ini pemisalannya tetap sama, cuman kalimat matematisnya jadi berbeda. Kalimat bentuk simboliknya berbeda karena di sini negasi P dan negasi Q dan negasi R sesuai kalimatnya gitu ya. Karena April bukan nama bulan, September bukan nama bulan, Rabu bukan nama bulan. Jadi Anda boleh bikin pemisalan macam-macam. Kalau saya tadi yang bagian bagian H ini kan memisalkannya pakai nama bulan ya. Ketika P di sini ini tetap saya misalkan April adalah nama bulan, berarti kalimat depan ini, proposisi depan ini jadinya adalah negasi P gitu. Jadi nggak masalah ya, pemisalannya tergantung Anda masing-masing. Nama bulan, September bukan nama bulan dan Rabu bukan nama bulan gitu. Kalau Anda misalkan pemisalannya sama seperti saya ini, berarti nilainya ini benar, ini salah. Tapi kalau Anda bikin yang berbeda, misal yang P itu kalimatnya April bukan nama bulan, Q September bukan nama bulan, R Rabu bukan nama bulan, berarti nanti nilai kebenaran di sini masing-masing berbeda ya. Nanti kalimat pertama nilai kebenarannya salah, kalimat kedua nilai kebenarannya salah, kalimat yang ketiga nilai kebenarannya adalah benar. Jadi kan kebalikannya gitu ya, bisa dipahami ya, karena ada unsur bukannya. Tapi nanti untuk bentuk simboliknya berbeda juga. Jadi kalau berbeda pemisalan, maka bentuk simboliknya juga akan berbeda gitu. Nah, kalau simboliknya tadi persis seperti kalimat ini, maka nanti di sini nggak pakai negasi nggak pakai. Langsung P dan Q dan R gitu ya. Jadi di sininya nanti akan berbunyi S, B, kemudian 3 kolom ini berarti nggak pakai, langsung di sini ini P dan Q dan R, kesimpulan akhirnya nanti akan tetap ketemu salah gitu ya. Jadi hati-hati ketika kita mengerjakan soal simbolik itu, bisa jadi jawaban kita dengan teman itu berbeda gitu. Tapi selama ikut koridor yang benar, selama ikut prinsip hukum yang benar, nanti kesimpulan akhir mesti sama gitu ya.
Jadi mesti sama gitu, tergantung pemisalannya kita masing-masing ya. Silakan dicoba. Terakhir yang ini masih sama pemisalannya, cuman kalimat simboliknya aja yang berbeda ya. Di sini ada kalimat tidak benar bahwa salah satu April, September atau Rabu. Ada kata salah satu, berarti dia disjungsi eksklusif ya. Jadi tinggal dipasang. Disjungsi eksklusif itu seperti ini. Kira-kira ini agak kontroversial karena mengandung disjungsi eksklusif. Anda boleh kerjakan dua-dua dulu, nanti kesimpulan akhirnya akan tetap bernilai salah. Kira-kira seperti itu pembahasannya. Boleh Anda nanti menanyakan poin mana yang kiranya belum jelas, atau yang kiranya mungkin barangkali di sini jawaban saya ada yang salah, boleh dicek ulang ya. Silakan disimak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditampung sekalian di pertemuan kedua di forum diskusi ya. Terima kasih, saya tutup pembahasannya. Semoga ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.